Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sport Ojol ya. Hari ini hari Senin tanggal 1 Agustus. Apa kabar semuanya teman-teman? Khususnya teman-teman subscriber Sport Ojol. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Eh, enaknya bahas apa ini ya hari ini? Oh iya, sorry. Ini mengenai settingan. Thread. Oke, sebentar saya skip dulu. Oh. Oke, teman-teman mengenai settingan. Ini ada teman-teman, saya cek dulu komentarnya. Oke, saya akan menjawab komentarnya teman-teman. Ini ada 3 ya yang komentar. Anyep tetap anyep, gacor tetap gacor. Ada masanya biar disetting berbagai macam cara server yang bermain. Oke, satu ya, pertanyaan satu ini komentar yang satu. Yang kedua, aku pakai Samsung A10. Gimana cara setting agar orderan bisa lancar jaya saat ini bambet parah? Waduh, kasihan ya. Semoga kita doakan saja, semoga cepat gacor lagi ya. Terus yang ketiga, sorry, setting pakai Vivo Y17. Gimana Om? Soalnya setiap hari saya dapat dua doang. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan yang paling bawah dulu ya. Yang nomor 3, setting pakai Vivo Y17 gimana Om? Oke, sebenarnya settingannya untuk semua Android itu sama ya. Yang basicnya Android itu sama teman-teman. Jadi penempatannya aja yang sedikit berbeda ya, jadi semisalnya ya ini kan pakai HP Samsung, jadi misal di HP Vivo itu ya sama aja ya, di pengaturannya di aplikasi sistem, aplikasi yang diunduh seperti GoPater atau yang lain gitu sama aja ya. Oke, itu. Terus yang kedua, aku pakai Samsung A10. Gimana cara setting agar orderan bisa lancar jaya saat ini bambet parah? Cara penyetelannya bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Yang sebelumnya itu saya pakai Android 9, Android 10, mungkin bisa apa ya? Bisa dilihat, bisa ditonton agar lebih mempermudah saja. Intinya sama ya teman-teman, cara penyetingannya itu sama aja, apalagi kita pakai HP polosan ya atau HP non root gitu, sama aja. Setelannya yang untuk khusus HP non root itu paling mentok ya, paling mentok itu hanya pembatasan baterai sama konfigurasi layanan Google Play. Itu udah kita main di situ aja udah lancar ya, tergantung riwayat kinerja kita juga teman-teman gitu. Semisal yang ketiga ini anyep tetap anyep nih, gacor tetap gacor, ada masanya biar di setting berbagai macam cara server yang bermain. Oke, saya akan menjawab ya. Alhamdulillah selama saya Gojek atau Ngebeat itu alhamdulillah saya bisa mengatasi permasalahan permainan server. Iya, memang ada sedikit permainan server ya. Di saat kita lancar kita tahan performa, tiba-tiba anyep gitu ya. Tiba-tiba anyep. Namun, namun itu anyepnya itu nggak sampai lama ya teman-teman. Paling lama itu 2 hari. Sebab kalau saya yang membaca itu bukan sistem kita yang terganggu atau server apa, atau memang nggak ada orderan, bukan, tapi memang ada permainannya server. Si server tuh seperti men-scanning aplikasi-aplikasi kita itu, karena performa kita itu baik dan penyelesaian orderan itu banyak gitu teman-teman. Dan menurut saya pribadi, saya lebih cenderung men-setting lebih apa ya, lebih gimana ya lebih setuju kalau HP kita itu disetel dulu ya teman-teman, disetel dulu sebab ya kita bermain di sistem gitu loh.
kita bermain di sistem gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita pakai HP polosan gitu ya, HP polosan udah yang penting internet aktif, yang penting GPS nyala gitu ya. Padahal kita belum tahu GPS kita akurat atau tidak gitu, jaringannya kita kuat atau tidak. Nah itu di situ permasalahannya teman-teman. Jadi fungsinya setelan itu agar memperlancar saja ya alur lalu lintas internet, alur lalu lintas data yang dikirimkan server ke HP Android kita gitu. Fungsinya setelan sih gitu. Terkecuali HP kita itu di root. Nah, kita root HP gitu ya. Cuman resiko ngerut HP itu ya bisa-bisa akun kita ke ban gitu ya, atau akun kita itu diputus mitra sama Gojek, sebab Gojek juga melarang untuk memodifikasi atau mengerut HP gitu teman-teman. Itu sih yang saya tahu. Oke, untuk sekedar pembuktian saja ya, ini udah 6 menit saya bacot. Sekedar pembuktian saya akan setel untuk hari ini. Baik, saya akan setel untuk hari ini. Ini saya masih udah berapa hari ya? Dari mulai hari Kamis saya udah menormalkan kembali ya HP saya. Jadi yang untuk hari sebelumnya itu saya pakai opsi pengembang, dan untuk hari Kamis itu saya nggak pakai opsi pengembang. Dan teman-teman bisa lihat skala animasi jendelanya itu kita ketika membuka aplikasi sebentar kayak kayak apa ya, kayak Pinterest gini ya. Ini kan sedikit delay itu, dan delaynya sih memang nggak berasa ya bagi teman-teman yang apa ya, belum teliti lah. Belum teliti gitu, sebab ini delaynya itu sekian milisecond jadi gitu, milisecond. Jadi semisal kita pakai opsi pengembang itu kecepatannya bisa di 25 milisecond ya. Kalau kita nggak pakai opsi pengembang, dia mungkin intervalnya itu lebih tinggi, jadi 95 milisecond gitu, seperti ini. Nah kita buka ini, bisa teman-teman perbedakan ya. Ini saya langsung aktifkan opsi pengembangnya untuk hari ini. Nah, di sini kita masuk informasi perangkat lunak, kemudian nomor versi ini ketuk aja sampai 7 kali. Oke. Saya skip dulu untuk pinnya. Baik, ini opsi pengembangnya sudah aktif ya, teman-teman. Kita bisa scroll paling bawah sendiri untuk HP Samsung di sini ya. Nanti untuk HP yang lain bisa teman-teman cari sendiri. Biasanya di HP Vivo itu penyetelan pengaturan sistem, aplikasi sistem itu biasanya di Vivo. Terus untuk Xiaomi itu opsi pengembang di settingan aplikasi tambahan gitu ya. Oke, kita masuk ke aktif pengembang, kita aktifkan. Untuk yang lain-lain saya pakai bawaan ya, langsung ke bawah ke skala animasi aja ya. Nah, di sini kita percepat menjadi 0,5 biar lebih mulus lagi. Sebab di Android 12 ini memang kendalanya di skala animasi ya, dibandingkan dengan Android 11 gitu. Oke, kita bandingkan saja nih. Ini lebih responsif ya. Ketika kita buka aplikasi yang sebelumnya. Nah, ini langsung responsif, langsung kebuka gitu ya, teman-teman. Dan setelah melakukan setelan opsi pengembang diaktifkan dan skala animasi sudah diaktifkan juga, kita perlu yang namanya restart ponsel. Kita perlu restart ponsel ya. Nah, kalau ini di restart ya otomatis videonya akan tertutup ya, teman-teman. Saya akan tutup dulu. Saya kemudian akan restart. Ya oke teman-teman, ini saya udah restart HP, sudah set juga settingan sebelum on boot ya. Seperti biasa saya hapus cache-cache untuk aplikasi-aplikasi tertentu ya, seperti Google, seperti Android System Web View, terus YouTube dan Play Store. Saya hapus cache ya. Untuk go patternnya sendiri saya tidak hapus cache. Sebentar teman-teman, kita cek dulu ya. Kita cek and recheck.
Nah, untuk aplikasi GoPartnernya saya biarkan untuk cashnya 174, sebab saya mau coba apakah kuat di 200 MB untuk cashnya. Oke. Posisi saya di pinggir kali ya teman-teman. Nah, di sini saya di sini posisinya. Oke, jadi begitu ya. Jadi menurut saya sih setelan itu penting. Dan untuk kemarin saya off di hari Minggu, saya off. Hari Sabtu alhamdulillah ini saya mulai hari Sabtu Jumat. Nah, Kamis ini saya tidak pakai opsi pengembang. Saya coba tidak pakai opsi pengembang, dan di hari Jumat kemarin kan saya pakai opsi pengembang, terus kemudian libur selama 2 hari, 1, 2 ini libur. Terus di hari apa, Senin, saya ngebit lagi. Ini Sabtu saya libur kemana ya? Oh iya, saya lupa. Ya, Sabtu libur. Oke, begini. Dan kemarin orderan terakhirnya itu di jam 5. Di jam 5 hari Sabtu kemarin kan tanggal merah ya. Oke, saya akan stop dulu untuk video recordernya, sebab ini bisa mempengaruhi kinerja aplikasi sistem sendiri ya. Oke teman-teman, ini sudah malam ya. Dan alhamdulillah hari ini ordernya lancar, meskipun pendapatannya nggak seberapa ya, tetap kita syukuri ya. Oke, untuk setelannya saya pakai ini karena saya pakai Android 12. Ini saya pakai masih versi 12 ya teman-teman. Android 12. Nah, oke, untuk penyetelannya saya pakai di sini ada perubahan ya. GoPartner untuk baterai tidak ada pembatasan atau tidak dibatasi ya. Kemudian aplikasi mapnya sama, saya tidak batasi untuk baterainya ya. Supaya apa? Supaya berjalan di latar belakang tanpa hambatan gitu. Kemudian ya, oke, kita lanjut lagi. Masih ada gangguan barusan. Oke, perlu teman-teman ketahui untuk aplikasi sorry, bukan aplikasi, tapi setelan di Android 12 itu berbeda. Perbedaannya ada di sini. Kita masuk ke menu setelan, pilih aplikasi, kemudian kita pilih titik 3 atas pojok ya, yang di atas ini ya. Opsi lainnya kita pilih akses khusus. Nah, di sini perbedaannya, di Android 12 itu tidak ada menu atau opsi untuk pengoptimalan baterai. Yang sebelumnya itu di versi Android 11 ya, itu ada menu atau pilihan untuk pengoptimalan baterai. Jadi di sini tidak ada ya. Bisa teman-teman perhatikan. Untuk cara mengaktifkan pengoptimalan ya harus manual gini. Kita harus cari satu persatu, misalnya partner. Nah, di sini kita pilih baterai, kemudian tidak dibatasi gitu, teman-teman. Oke. Dan untuk aplikasi yang di sini diizinkan gunakan data saat penghematan data aktif ini.
saya tidak memakainya sebab di Android 12 tidak berpengaruh ya teman-teman gitu. Tidak berpengaruh begitu. Jadi saya tidak pakai. Biasanya saya mengaktifkan di versi Android System Review-nya gitu. Saya tidak memakainya sekarang ya. Dan kemudian saya untuk aplikasi defaultnya saya pakai aplikasi asisten digital itu pakai Google, aplikasi browsernya saya pakai Samsung Internet. Gini aja sih ya. Kalau yang dulu sih di Android 11 saya pakai Google Chrome. Cuman penguncian lokasinya Google Chrome tuh sedikit lama teman-teman. Jadi perlu, kalau misalnya teman-teman pakai Google Chrome sama aja sih. Cuman apa ya? Di Android 12 tuh agak berbeda aja gitu. Lebih lancar pakai browser bawaan si Samsungnya sendiri gitu. Dan ini masalah Android 12 untuk khusus GoPartner ya. Saya menemukan sedikit kendala di Android sistem review-nya gitu. Jadi sistem Android setelah saya update dari versi Android 11 ke versi Android 12 itu memang secara keseluruhan sih berjalan normal, tapi kalau diteliti lebih mendalam secara sistem kelancaran gitu ya, itu ada permasalahan di Android System Review-nya. Jadi cara mengatasinya cukup gampang ya teman-teman. Teman-teman cukup menonaktifkan Android System Review-nya. Itu ya, cara pertama dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali. Nah, itu khusus versi Android 12. Namun, jika masih kurang lancar, teman-teman bisa uninstall pembaruannya di Play Store gitu. Nah, di uninstall kemudian update kembali. Begitu ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa setelah itu karena ini termasuk aplikasi sistem, jadi perlu restart HP. Di restart HP ya, dimulai ulang gitu. Dan sudah kita masuk ke GoPartner-nya ya. Masuk ke GoPartner. GoPartner. Nah, untuk GoPartner sendiri saya masih bertahan, masih belum ada pembaruan lagi ya. Saya pakai versi 1.24. Oke, 1.24 versi yang terbaru Play Store. Dan untuk hari ini pendapatan saya dapat 14 orderan dengan argo teri ya. Argo teri tadi saya dapat orderan di jam 8. Jam 7.30 saya on bid, jam 7.53 kayaknya saya dapat orderan gitu. 12.000, 8.000, 16.000, 8.000, 16, 13, 10, 10 lagi, 18. Ini 0 tadi saya dapat kendala di orderan Gosen ini ya, dapat sellernya susah dihubungi. Jadi saya batalkan saja ya. Kemudian ini sempat masuk lagi ya teman-teman. Jadi saya ngebatilin 2 kali terus saya laporin aja ke operator Gojek. Gitu. Oke, dapat ongkosnya dapat 223 dengan tip 10.000. Alhamdulillah ya dapat tip hari ini. Kalau kemarin jangan ditanya ya teman-teman. Kemarin libur. Hari Sabtu tanggal merah itu alhamdulillah masih dapat 12. Oke. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang masih kesusahan dalam menjaga sistem Androidnya, sistem HP-nya, teman-teman bisa
untuk khusus di hari Minggu ya, sebab di hari Minggu itu saya biasanya standby di mana ini, di sini, di stand teman saya, Es Degan Ijo Kapasari. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau sharing-sharing tentang Gojek ya bisa ya nimbrung di sini, nimbrung di Es Degan Ijo Kapasari ini bisa diakses ya. Insya Allah setiap hari Minggu saya ada di sana. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita sharing-sharing aja, siapa tahu saling menambah ilmu gitu ya atau menambah pengalaman. Oke. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah setia untuk menonton. Jangan lupa komentarnya, karena komentarnya itu sangat-sangat membantu ya bagi saya. Jadi saya bisa mengetahui permasalahan di aplikasi GoPartner itu seperti apa, karena konkret sekali, sangat kompleks ya untuk permasalahannya. Bisa dari HP-nya, bisa dari riwayat kerja, atau bisa dari jaringan atau dan lain sebagainya gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Tetap semangat dan salam satu aspal.